saya Gita Natalia Borodegar dari kelas 12. Di sini saya ingin mendefinisikan materi pada bab 1. Ada banyak tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang pertama BPUPK. Beberapa di antaranya Margono, Sosradiningrat, Swemitro, Wiranata Kwesoma, Werjaningrat, Swerjo, Swesanto, Swedenman, Dasaat, Roeseno, dan Aris. Kemudian ada Hatta, Agus Salim, Samsudin, Wongsonagoro, Surajaman, Swewandi, Arasim, Swekiman, dan Swedarjo, Abdul Qadir, Sweporto, Hendro Martono, Muhammad Yamin, Sanwesi, Lem Kondian, Wenandar, Dahler, Swekarno, Kai Bagwes, Hadi Kesomo, Kwesoma, Atmaja, Wetaujuhau, Parada Harhab, dan Bentaran, Baswedan, Mujahir, dan Oto Iskandar Dinata. Dalam naskah persiapan yang ditulis Muhammad Yamin disebutkan bahwa Muhammad Yamin menyampaikan pidato dalam sidang BPUPK 29 Mei 1945 yang berisikan tentang yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Sementara dalam koleksi Pringgodikgo, pidato Muhammad Yamin berbeda isinya dengan naskah persiapan karya Muhammad Yamin sendiri. Dalam koleksi Pringgodikgo, pidato Muhammad Yamin tidak menyinggung tentang dasar negara. Karena itulah ia diinterupsi oleh anggota sidang. Beberapa sumber menyebutkan bahwa isi pidato Muhammad Yamin yang ada dalam naskah persiapan diragukan kebenarannya. Suepomo menyampaikan pidato pada 31 Mei 1945. Ia berbicara mengenai struktur sosial bangsa Indonesia yang ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggarakan keinsafan keadilan rakyat. Suepomo juga menyebutkan mengenai aliran pikiran atau statside Indonesia nantinya, yaitu negara yang integralistik. Soekarno menyampaikan pidato pada 1 Juni 1945 yang berisi 5 dasar negara. 5 dasar negaranya yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua kemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan. Terhadap 5 dasar tersebut, Soekarno mengusulkan nama Pancasila. Setelah sidang BPUPK dibentuk Panitia 8 dan Panitia 9. Panitia 8 bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan para anggota. Sementara Panitia 9 bertugas menyusun pembukaan hukum dasar. Ada 9 pokok usulan yang berhasil dirangkum oleh Panitia 8, yaitu yang pertama, usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Yang kedua, usulan yang meminta mengenai dasar negara. Yang ketiga, usulan yang meminta mengenai soal unifikasi atau federasi. Yang keempat, usulan yang meminta mengenai bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima, usulan yang meminta mengenai warga negara. Yang keenam, usulan yang meminta mengenai daerah. Yang ketujuh, yang meminta mengenai agama dan negara. Yang kedelapan, usulan yang meminta mengenai pembelaan. Dan yang kesembilan, usulan yang meminta mengenai keuangan. Panitia 9 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 tentang dasar negara. Diskusi berlangsung alot ketika membahas bagaimana relasi agama dan negara. Sebagaimana juga yang tergambar dalam sidang BPUPK, beberapa anggota BPUPK menghendaki bahwa dasar negara Indonesia harus berlandaskan Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Sementara itu, sebagian kelompok lain menolak menjadikan agama atau dalam hal ini Islam sebagai dasar negara. Piagam Jakarta adalah kesepakatan panitia
ke-9 yang di dalamnya terdapat 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selanjutnya, penerapan Pancasila. Dalam penerapan Pancasila ini terdapat dalam konteks berbangsa Pancasila. Pancasila adalah ideologi yang lahir dan dibentuk dari nilai tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Penerapan Pancasila tidak hanya sebatas hafalan, melainkan penerapan dalam kehidupan melalui kegiatan sehari-hari. Sila pertama menekankan tentang bagaimana harusnya bersikap dengan adanya perbedaan agama dan keyakinan, sehingga kerukunan tetap terjaga. Sila kedua menekankan pada kemampuan untuk bersikap terhadap orang lain dan melihat orang lain sebagai individu yang ingin diperlakukan secara adil dan beradab. Sila ketiga menekankan pada kemampuan untuk menjaga keutuhan di tengah-tengah keberagaman. Sila keempat menekankan pada keterlibatan dalam kegiatan musyawarah dan menyikapi perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan pada kemampuan bersikap adil kepada individu lain yang memiliki berbagai latar belakang berbeda, baik jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, dan hubungan kedekatan. Peluang dan tantangan penerapan Pancasila yaitu terdapat 1. Era digital seperti sekarang ini memberikan peluang dan tantangan dalam penerapan Pancasila. Yang kedua, kemajuan teknologi memberikan kemudahan kita untuk terkoneksi dengan orang-orang di tempat berbeda, menjadi peluang untuk memperkenalkan nilai dan tradisi yang mencerminkan Pancasila kepada lebih banyak orang. Yang ketiga, berbagai bentuk media sosial merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang dapat digunakan untuk mengkampanyekan perilaku yang bercermin pada Pancasila. Yang keempat, kemajuan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk bisa mengimplementasikan dan mempertahankan nilai serta tradisi yang bercermin pada Pancasila. Radikalisme, ujaran kebencian, intoleransi, dan penyebaran hoaks menjadi beberapa tantangan penerapan Pancasila yang bersumber pada media sosial. Sekian video resensi saya pada bab 1. Terima kasih.